Ya teman-teman, kembali lagi di channel Mancung Jagat Lembut bersama aku Miska Fortuna. Hari ini kita kedatangan narasumber sekaligus salah satu rekan kita bernama Om Ari yang akan menceritakan pengalaman spiritualnya di Gunung Arjuna. Nah, bisa jelasin Om, ceritain. Cerita sekitar tahun berapa ya? Itu saya masih sekolah STM ya dulu, masih kelas 2. Kelas 2 STM dulu. Jadi dulu itu kebiasaan saya memang setiap hari libur, tanggal merah atau apapun itu selalu ke Gunung Arjuna memang. Jadi sudah seperti tempat bermain sudah Gunung Arjuna. Biasanya ngapain aja di Gunung Arjuna itu? Biasa kita hanya tidur di sana, merenungkan diri, hanya itu aja. Sama seperti teman-teman yang lain mungkin. Ketika mereka naik gunung, bawa bekal 3 hari sana. Ada kisah memang yang kemudian sampai hari ini masih ingat betul. Sebelum perjalanan ke sana ada kejadian aneh memang. Jadi kita naik bis nih perjalanan ke sana bersama rombongan bis. Begitu naik bis tiba-tiba dalam benak saya itu mengatakan bahwa bis ini akan kecelakaan. Dan benar tidak sampai 5 menit itu bis itu kecelakaan. Tapi tidak parah. Tabrakan? Tabrakan. Nah, tapi memang tidak parah. Akhirnya kita turun ganti bis, kita lanjut lagi, naik lagi, lanjut baru ke namanya di Gunung Arjuna itu di daerah Purwosari ya, karena di daerah Jawa Timur, daerah Pasuruan. Naik, proses naik selama kita tinggal 3 hari di sana, ketemulah di situ ada yang namanya ada seorang petapa di situ, namanya Mbah Mat dulu. Mbah Mat. Kita sudah bertemu beliau itu sudah berulang kali, hampir setiap kali ke sana ketemu. Setiap kali ke sana ketemu ya, sampai kita akrab sama yang namanya Mbah Mat. Dia petapa kalau nggak salah dia dari Jawa Barat dulu, kalau nggak salah ya, kalau salah ingat dulu. Sampai sekarang petapa itu masih ada? Sudah pindah. Jadi waktu itu saya tanya, Mbah di sini sampai kapan gitu. Nah, kalau di sini kalau sudah dapat wangsit pindah gitu. Pindahnya kemana? Ke apa namanya? Ada wilayah daerah Jawa Timur, wilayah timur itu apa namanya? Ke Alas Purwo. Jadi tingkatan lebih tinggi berikutnya secara spiritual di situ, kata beliau dulu. Jadi setelah di Arjuna dia sudah selesai di situ bermeditasi apa dan sebagainya. Ketika dia sudah dapat petunjuk dari situ, dia geser ke Alas Purwo. Kata Mama tadi itu adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nggak tahu tingkatan apanya, saya masih belum tahu waktu itu. Jadi dia geser ke sana. Jadi ketika saya ketemu sama Mama itu dia sering bercerita sejarah di Gunung Arjuna dan lain sebagainya. Bahwa dia mengatakan di Gunung Arjuna itu ada sosok ular atau naga yang lagi bertapa, bilangnya begitu. Dan begitu lamanya ular ini sampai berakar, keluar akar lah bahasa beliau. Nah, menurut beliau juga bahwa akarnya itu ada 3 warna, ada putih, ada hitam, sama ada coklat. Kita saling bercerita, saya tanya kan, sering bertanya sampai saat dulu itu hampir bukan dimarahi ya, beliau mengatakan begini, ini anak ini nih kalau saya udah cerita kupingnya kayak wajan, tahu wajan apa namanya, tempat penggorengan gitu, telinganya sudah melebar begitu. Bilang begitu karena emang senang begitu. Jadi kalau sudah naik gunung itu sukanya ketemu sama petapa, ceritanya yang begitu, dikasih tahu tempat sejarah. Ya, ketika beliau bercerita tentang naga itu atau ular yang sedang bertapa itu, dikasih tahu bahwa
akar itu hanya akan keluar itu pada habis subuh sama menjelang maghrib, dan itu pun tidak semua orang bisa. Artinya sekalipun kita mencari, ya kita cari kemana sampai berapa lamanya nggak akan dapat kalau tidak dikasih sendiri, kata beliau begitu. Nah, selepas beliau bicara begitu, bercerita, saya ke Sendang. Ada sendang di Arjuna itu namanya, salah satunya di sana di Arjuna banyak sendang. Ada Sendang Widodaren, ada Sendang Derajat. Nah, waktu itu saya lari ke Sendang Derajat karena mau mandi kan. Kita lari ke sana. Jadi Sendang Derajat ini merupakan, konon ceritanya Sendang Derajat ini tempat mandinya Bung Karno pada saat waktu itu bertapa di Gunung Arjuna. Jadi di sana memang ternyata ada tempat pertapaan. Di situ ada sekotak begitu, ada kotak seperti gubuk. Di dalam gubuk itu ada patungnya 3. Memang ditutup, tidak boleh dibuka. Cuman saya sempat ngintip tuh. Patung apa itu? Ada 3 patung perempuan lah. Saya nggak tahu patungnya apa. Ada perempuan yang begini atau begini. Dia tuh. Saya sempat ngintip karena kita masih muda itu penasarannya sangat tinggi. Iya. Ya kan? Jadi kita intip gitu kan. Nah, agak jauh dari tempat pertapaan itu ada yang namanya Sendang Derajat di situ. Ini Sendang Derajat itu tempat mandinya Bung Karno, kata Mbak Mat ini. Kita carilah tempat itu, dari kita mandi di situ. Terus mandi, duduk-duduk, nyantai begitu. Ternyata ada daun. Saya nggak tahu kenapa kok kemudian tangan saya ini menggerakkan tangan ini, tiba-tiba bergerak, ambil kayu, kemudian apa namanya? Apa istilahnya, kalau bahasa Jawa itu mencotek, itu apa bahasa Indonesianya ya? Jadi mengangkat ya, ngangkat daun yang kering itu. Nah, di bawah daun kering itu ada sejenis kayak hewan gitu, besarnya cuma sehelai rambut. Di situ ada 2 waktu itu, warna putih sama coklat atau nggak hitam kalau nggak salah waktu itu jadi satu begini, menggulung begitu. Ya, teringat ceritanya Mama tadi. Nah, ini yang ceritakan Mama gitu ya. Ya, saya ambil tuh barang itu. Saya cari botol air mineral gitu, saya masukin. Tak tunjukin lah sama Mama. Bah, ini bener nggak Mbak ini? Yang diceritain jenengan tadi. Gitu. Kata Mama waktu itu, ya bener lah ini leh. Dapat dari mana kamu? Ada di Sendang Derajat Mbah. Terus gimana Mbah? Ya bawaan, gowon, bahasa Jawanya gowon. Jadi kamu dikei, berarti kamu dikasih kan begitu. Ya. Udah bawa, akhirnya tak tutup rapat, bawa pulang. Karena dulu saya ini juga sekolahnya itu masih di STM ya, jurusannya jurusan pertanian. Yang di tempat sekolah saya ada labnya, karena kita masih muda waktu itu, masih penasaran ini bener nggak ini hewan atau apa ini waktu itu. Sehingga benda itu tadi saat masukin botol berapa hari ya kalau nggak salah seminggu itu, ya, pikiran saya ini kalau hewan ini mesti mati ya toh. Kalau itu perapat begitu, ternyata nggak mati, dibuka. Jadi kalau dimasukin dipisah itu kan berdua dong. Kalau dipisah itu kayak ular begini gerakannya. Gitu ya, saya bawa lah, ada niatan mau saya bawa ke lab, mau dibuka nih, buka ini ada apanya di dalamnya, ini ular apa ini, hewan apa. Cuman lagi-lagi agak nggak tahu, sehingga kok mengurungkan diri, nggak jadi, gitu. Ya nggak jadi dibawa ke lab. Ya tadi diam di rumah aja. Nah, pasca kejadian itu memang hampir tiap hari itu, tiap malam tidur itu dimimpin ular terus. Ular apa? Ular itu salah itu. Entah apa nampaknya ular apa itu. Hampir tiap malam tidur mimpi ular. Mau mandi begitu. Dulu rumah saya yang lama itu
Kalau rumah lama dulu kan masih ada sumur ya. Iya. Kalau sekarang sudah nggak ada sumur, kalau sekarang jarang ada sumur. Ah, Kalau dulu masih ada sumur, terus kemudian bak mandi masih bak mandi lama yang hitam gede gitu kan. Nah, setiap mau mandi kelihatan ular. Mau ambil air di sumur ini itu masih belum terobati masih ada. Nah, saking takutnya karena hampir tiap hari itu kelihatan ular terus. Ya. Terus Akhirnya dulu aku punya teman di kampung itu yang ngerti yang begitu-begitu. Saya tanya sama beliau, Mas, aku nemuin, Mas, saya nemuin Mas di Gunung Arjuna. Gitu. Ya dilihat sama dia. Ya dilihat, kata temanku itu, ini nampaknya ini. Yang nampak itu bunga teratai sama ekor naga, kata temanku itu. Terus saya tanya lagi, untuk apa itu Mas? Gitu kan. Nah, dia cerita kalau bunga teratai ini untuk pengasihan. Gitu. Terus satunya lagi, kalau ekor naga buat ini jaga rumah. Nah, lalu karena saya sudah takut, kepalang takut ya, sudah nggak mau ribet juga, nggak suruh ambil aja, udah ambillah daripada aku udah tiap hari didatangin ular terus. Gitu. Oke. Terus ada cerita lain di sana mungkin? Sebenarnya di sana emang bisnisnya masih banyak ya, karena memang waktu itu jadi tempatku berkunjung ke Arjuna itu merupakan jalannya para pertapa. Jadi waktu itu belum banyak orang yang tahu kalau lewat Pasuruan itu ada jalan ke Gunung Arjuna. Mereka rata-rata lewatnya adalah lewat malam biasanya, karena memang lebih landai tempatnya. Nah, kalau petapa itu mesti lewat Pasuruan, lewat Purwosari namanya. Gitu. Memang banyak kejadiannya di situ. Ya, waktu di STM kita terkumpul pada perkumpulan pecinta alam. Jadi bagi dua gerbong ini, satu ada gerbongan anak SMA negeri berapa ya dulu ya, lupa aku. Terus kemudian ada gerbongku itu dulu kami menyebutnya gembel. Nah, kita punya grup namanya gembel. Jadi gembel itu gembala pecinta alam. Grup itu. Jadi itu yang tergabung dengan anak STM. Gitu. Yang satunya ini anak SMA. Nah, kita di briefing sama pembina itu, dia ditanya, udah paham betul nih jalannya, rutenya. Kalau kita di gembel ini jawabnya siap, itu aja. Nah, yang anak sebelah ini bilangnya udah Kak, udah di luar kepala gitu kan. Nah, udah dalam proses perjalanan kita sama-sama bareng, kita terpisah di tengah jalan, dan pada saat kita ketemu lagi di bawah, si rombongan yang sebelah ini bercerita bahwa dia mengalami kejadian-kejadian yang sangat aneh di situ. Pertama dia ini nemu uang koin, katanya uang koin yang satu sisi itu adalah gambar kerapan sapi, ya, satu sisinya itu gambar wayang. Kan enggak ada itu kan? Iya. Ya. Nah, dibawa sama dia sampai ke puncak. Jadi banyak kejadian-kejadian aneh situ selama perjalanan dia sampai puncak. Jadi bahasa dia seolah-olah itu jalan untuk kembali itu tertutup, bahasa dia, hingga dia tersesat di sana, nggak bisa pulang, nggak bisa kembali. Cuman pada akhirnya, karena ini juga bijak juga si ketuanya ini, ya, dia memimpin rombongannya baca-baca ayat suci Al-Quran, entah itu tahlil, entah itu baca Yasin atau apa gitu ya, sampai pagi harinya itu baru ketemu jalan, baru bisa pulang. Padahal dulu pintu masuknya sama-sama bareng dengan saya lewatnya, cuman dia akhirnya pulangnya ketemunya di daerah Malang sana akhirnya. Serem juga. Banyak cerita serem di situ. Nah, cerita serem. Jadi kalau naik gunung itu memang banyak tempat-tempat
yang harus dipahami sama kawan-kawan atau adik-adik pecinta alam. Dia harus Harus paham hati-hati gitu. juga. Nah, Kalau nemuin sesuatu jangan asal ambil. hmm, Nanti kejebak di sana nggak bisa pulang. Ih. banyak kisah-kisah aneh memang di situ, karena memang kalau menurut versinya Mbah Mat itu yang petapa itu memang, jadi kalau istilah beliau itu di dunia pertapaan itu bahwa ya Arjuna itu mungkin istilahnya kelas 2 gitu ya. Setelah ya Arjuna baru geser dia ke alas purwa, itu ada tingkatan tertingginya di situ. Jadi kalau sudah petapa di situ berarti banyak apa namanya tempat-tempat khusus untuk meditasi, untuk melakukan apa namanya proses-proses spiritualisme di situ. Ya berarti di situ sangat tinggi tingkat spiritualismenya. Jadi di situ ada yang namanya, di tengah-tengah gunung itu ada namanya sepilar. Jadi sepilar itu kata beliau sepi ing nalar. Sepi ing nalar itu sepi itu kan berarti sunyi. Iya. Ing itu adalah i, nalar itu kan pikiran. Jadi harus menjernihkan pikiran kalau tidak masuk di situ. Jadi nggak boleh ada pikiran kotor dan sebagainya. Nah di sepilar itu ada bentuknya, ada ini apa namanya datar kayak lapangan begitu di situ. Jadi biasanya paling banyak itu rame-ramenya di sana ketika malam 1 Suro. Nah, besok ini kan malam 1 Suro besok ini, mungkin awal bulan depan lah, itu berarti rame biasanya di situ. Jadi semua para spiritual, pelaku spiritual itu mereka berdatang ke sana. Pada ngapain aja di sana? Ada yang mainkan wayangnya, ada yang nyuci kerisnya, ada yang mengasah keilmuannya, macam-macam di sana. Pada ngumpul semua. Ada aliran hitam, putih, oranye, pink, apa semua lagi ngumpul lah semua di situ. Jadi ngumpul sudah numpuk di situ. Malam 1 Suro. Ada yang biasa pakai mereka selamatan di situ. Dulu pernah saya ke sana pas malam 1 Suro. Kita tahu kalau malam 1 Suro itu nggak bakal kita kelaparan. Karena banyak orang selamatan di situ. Orang bener di situ. Jadi kita nggak bawa bekal di situ. Jadi kita masuk ke wilayah kaki gunung itu sudah banyak orang berbondong-bondong. Rame kan, ada bawa nasi bernampan-nampan begitu. Selamatan kita makan bareng-bareng. Kita nggak tahu mereka berdoa apa, ya udah ikuti aja. Ini kita makan kenyang udah selesai. Kenyang yang pentingnya. Karena anak muda itu kan dulu kan juga uang sakunya kan terbatas. Iya. Kan? Ikut aja, ngumpul bareng, makan bareng. Kenal nggak kenal ya? Nggak kenal sudah. Jadi kita harus membaur sudah. Nggak boleh sendiri-sendiri. Saya juga masih ingat dulu ada kejadian sangat aneh. Apa itu? Jadi waktu itu aku lagi berkunjung ke Gunung Arjuna itu kalau nggak salah hanya ber5 orang. Waktu itu ada badai, angin kencang lah. Waktu itu kita lagi masih belum naik, masih ada di bawah. Jadi di Arjuna itu ada banyak gubuk-gubuknya situ. Ada gubuk Dewi Kunti, terus gubuk apa lagi lupa apa namanya. Udah sekian tahun nggak kesana lagi. Iya. Nah, pada proses kejadian itu angin kencang tuh, sangat kencang itu. Ini sampai banyak dahan yang jatuh. Tak kaget tuh, kaget. Terus kemudian tak keluar dari situ karena takut kerobohan, karena tanam di sana tinggi-tinggi besar-besar. Kita sampai kerobohan, bubuk kerobohan mati di situ. Tak keluar di luar gitu, bawa apa namanya, apa istilahnya ini? Apa? Alas ini, buat istirahat itu. Nah, di situ 5 orang ini menyala semua, keluar api semua. Jadi begini, kayak nggak sengaja kita lepas jaket begitu, keluar apinya. Nggak tahu itu apa, sampai hari ini saya masih belum tahu. Nyoba lagi begini nih, itu keluar api. Kita sampai hari ini masih bingung itu apa, belum ketemu Mas ya. Keluar api di tangan gitu? Percikan api ya, bukan api, percikannya. Jadi percuk-percuk gitu. Kayak kembang api itu. Nah begitu. 5-5-nya. Tapi panas atau nggak ada Enggak, rasa? biasa, nggak ada kerasa.
Nah ini yang masih belum tahu, sampai hari ini saya belum tahu itu apa, maksudnya apa, masih belum tahu. Serem juga ya. Sering emang jalan-jalan ya tadi. Suatu ketika juga saya pernah kejadian aneh lagi di tempat yang sama, di gubuk yang sama itu waktu itu. Biasanya saya berangkat ke Arjuna itu biasanya hari Jumat, tapi ini nyeleneh hari Kamis waktu itu. Nggak tahu kok tiba-tiba hari Kamis berangkat. Jadi Kamis nyampe sana sudah lepas maghrib lah, maghrib udah di sana kita. Nah di situ emang ada kejadian aneh. Suara itu ada suara tertawa, suara burung berberapa ya waktu ya, berempat kalau nggak salah, berempat orang satu kelas, masih satu kelas 4 orang itu sana. Suara ketawa apa itu? Orang tertawa, cuman posisi orang tertawa itu menjauh gitu ya, terus kemudian mendekat gitu. Menjauh lagi, mendekat lagi. Tapi nggak ada siapa-siapa? Nggak nampak, karena kita posisi udah ketakutan di dalam gubuk sudah. Nah, ada salah satu temanku itu yang anak-anak pondok pesantren yang ngerti dan paham begitu, dia yang mager, bikin pagar bahasa dia dari pagar. Jadi kawan-kawannya seperti aku dan sebagainya ini tidak boleh melangkah dari pagar yang dia buat. Udah tadi kita sudah di kotak begitu aja, nggak usah kebiasa kemana-mana. Takut juga memang, suara itu jauh ya. Nanti suatu waktu dia mendekat lagi, jauh lagi, mendekat lagi, begitu aja sampai pagi. Sampai pagi. Akhirnya paginya baru keluar. Terusin perjalanan lagi. Ya gitulah, itu lagi kisah-kisah dulu waktu STM. Masih STM dulu masih tahun berapa ya? 2000-an lah, sebelum 2000. 99 lah, 2000. Udah lama. Gitu, udah lama. Sampai hari ini masih belum kesana lagi. Masih ya. Dan nggak kuat kaki mungkin kalau mau kesana lagi, karena tinggi ya. Gitu. Banyak juga ternyata cerita-cerita di sana. Banyak kejadian aneh-aneh gitu. Pesan-pesan buat pendaki-pendaki mungkin ada yang perlu Om sampaikan? Ya, ada. Jadi pesan saya bagi adik-adik atau kawan-kawan pecinta alam. Namanya pecinta alam berarti dia harus cinta sama alamnya, kan begitu. Cuman yang saya perhatikan ini anak-anak ini, kawan-kawan ini sering dia sembarangan. Habis berkemah di sana, sampahnya tidak dikumpulin, berserakan. Kadang mereka bawa cat ditulisian, misalnya dia namanya siapa, love dengan siapa, ada gitu. Kemudian ada nama sekolahnya kasih jargon yes gitu, macam-macam gitu. Nah ini yang kemudian ya di mana pecinta alamnya, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau bisa ketika naik gunung itu sisir sekalian di sana ada apa. Jangan sampai ke puncak aja, karena memang rata-rata emang adik-adik ini naik tujuannya ke puncak, melakukan puncaknya. Cuman padahal banyak tuh yang harus dieksplor itu. Di Gunung Arjuna itu ada namanya, ada Sendang Derajat, ada Sendang Bidodari, ada yang namanya Rumput Pelangi, ada yang namanya Candi Wesi, ada namanya Sendang Kumandar. Ini yang jarang diketahui oleh adik-adik. Harus dieksplor. Pun juga di gunung-gunung yang lain harus tahu. Ya ketika kita sudah tahu sejarahnya bagaimana, sehingga ketika kita mau berangkat ke sana kita harus juga beradab, tahu aturan mainnya di sana, sehingga gunung ini bisa terjaga dan lestari. Tuh dengerin, apalagi kalau sampai kebakaran. Itulah pesan saya buat adik-adik atau kawan-kawan pecinta
alam yang sudah terbiasa naik ke puncak gunung dimanapun berada, jadi tetap jaga nama baik diri sendiri, juga jaga lingkungan yang dia tempati. Ya, karena kita nggak tahu bahwa di situ juga ada penghuninya sebelum kita. Iya. Gitu. Itu juga harus dihormati. Jadi itu pesan saya. Yaudah, Adik-adik. makasih ya Om Ari udah cerita-cerita sama kita. Sama-sama. Yaudah, makasih untuk kalian yang udah dengerin kita ngobrol-ngobrol. Yang mau cerita kayak Om Ari bisa hubungi di nomor di bawah ini.